Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهدكم بأن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وأوصيني وإياكم بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال عز من قائل في محكم التنزيل فاتقوا الله ما استطعتم. Bertakwalah kita semampu kita. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh DKM Masjid Jami'an Mujahidin, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 14 paling akhir, 3 baris dari bawah. Ketemu, kita bacakan Fatihah. Fatihah kita mudah-mudahan yatagamani rahmah. Allah curahkan kepada muallifil kitab Syekh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani dan kita yang kemudian belajar ilmunya mendapatkan curahan rahmat inayah inabah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatul khamisata wa thalathun. Pesan yang ke-35 dari bab 3. Ini pelan-pelan kita menuju bab 4. Apa pesan yang 35? An-Hamid Al-Laqaf rahimahullahu annahu ata rajulun. Dari yang namanya Hamid Al-Laqaf rahimahullah, semoga Allah merahmati ruh dan ditempatkan di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atahu rajulun, telah datang kepadanya seseorang. Faqala lahu ausini. Dan orang ini yang datang kepada Hamid Al-Laqaf berkata, ausini, nasihati saya. Ini sejalan dengan nilai agama, bahwa agama itu adalah ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Sahabat nanya, liman ya Rasulullah, nasihat buat siapa Rasul? Lillahi, pertama untuk Allah, walirrusulihi, kedua Rasulnya, wali'ammatin nas ajma'in, dan untuk seluruh manusia yang mempercayainya. Umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kebiasaan kita itu kalau nemu temen, kalau nemu CS, nemu sahib, coba dah ingetin gua apa ya? Nah, coba kali lo ada pesan buat gua. Nah,
Itu namanya ausini, minta nasihat. Biasanya guru sama murid atau kita kemudian itu guru suka ngomong ke kita yang muridnya, tolong nasihatin saya coba. Nah itu namanya nasihat. Saya ketika mondok di Darul Najah ada guru namanya Ustaz Mardani Zuhri. Itu kalau ketemu guru kita begitu mau pisah pasti, tolong nasihatin saya. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Imam Nawawi. Ada yang dinasehatin, ada yang dipesan-pesan. Lu ada yang mau dibilangin nggak buat gua? Nah itu berarti ausini, sejalan dengan nilai agama yang posisi dan fungsinya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Kita diingatkan dalam kebenaran, diingatkan dalam kesabaran, dan diingatkan dalam kasih sayang Allah. Makanya kita demen sama orang, demennya karena Allah. Gedeg sama orang, tahu Pak gedeg? Udah di mana 4 banget kalau gedeg. Gedeg juga karena Allah. Ahbib man ahbabta, cintailah siapa di antara kamu lama seperlunya karena Allah. Wa abgid godibaka, dan kalau kita kesel 4 gedeg sama orang juga haulama seperlunya karena Allah. Lalu apa yang disampaikan Hamid kepada orang ini? Dia minta nasihat, maka nasihatnya tentunya nilainya kemanfaatan. Agama selalu mendorong kepada kemanfaatan. Ya, kalau ada acara tuh yang tua-tua suka ngomong, udah lu ngejep aja biar dikit, ngejep doang, menit 2 menit 5 menit kan enakan dikit. Itu berarti maslahat. Emang tahu lagi ribet, emang tahu lagi warawiri, tapi kita disuruh ngejep biar dikit. Jangan sampai lu besok keliengan. Nah, berarti itu ada nilai maslahat. Lu ngaji sana nongol biar taran mah asal kelihatan baik. Nah, itu berarti asal kelihatan baik ada nilai manfaat dan maslahat ketemu. Tapi udah dari tadi agak apa-apa, yang penting kelihatan. Ya. Gue nitip kondangan Loris, terus pakai nitip. Udah datang aja sono. Gue gak sempet. Amplop dateng, sama lu kelihatan nyengir, beda. Amplop dateng isinya 100, 200, 300, beda sama lu dateng kelihatan lagi cangas sengenges, beda. Itu berarti ada nilai maslahat, manfaat. Maka kalau ada orang minta nasihat, pengen dibilangin, pengen diingetin, kali mah ada yang dipesan buat kita, ngingetinnya nasihatnya yang manfaat. Karena nilai agama adalah kemanfaatan. Maka Hamid Al-Laqab menyatakan faqala ij'al lidinika ghilafan, jadikanlah agama itu sebagai gilaf. Gilaf itu asalnya zorof. Zorof itu asalnya nutupin. Ini misalnya begini, kalau zaman dulu orang melancong kan dikeluarin air ya, airnya habis, begitu pulang dia aja sembilin di mari. Gitu. Ini mah zaman dulu, orang melancong zaman dulu. Begitu yang wadon ngangkat piring, gua beli sayuran, gua beli bedak lipen, ya, gua beli lipen, katanya begitu. Nggak kayak bujang sekarang, ya, lakinya yang ngisi bensin, pura-pura nyari dompet, ya, gua ketinggalan.
ladonnya lagi yang bayarin. Ya. Makan gitu juga, udah banyaknya bilnya datang, pura-pura kamar mandi, ya. Mana lama banget, wadonnya lagi. Itu lagi wadon orang mikir, bocah kerek begitu dipacarin. Ya, buang aja ke laut, kalau kagak tukar tambah di jalanan. Ini artinya mohon maaf lahir batin bahwa gilap itu asalnya zorab, nutupin doang. Maksudnya adalah dia menjadi pembungkus, penutup. Jadikan agama itu nutupin. Kita tahu ini orang begini, tapi lagi urusan sama orang, udah kita jangan jadi kompor. Biar aja, Allah juga tahu. Boleh jadi udah ada perubahan, kagak kayak dulu. Lu sama dia ya, wah hati-hati lu, hati-hati. Kenapa? Pokoknya hati-hati dah. Ya, siap-siap dah lu, siap-siap katanya. Mendahului takdir sebelum kejadian. Makanya Isra Mi'raj ini yang kemudian bisa kita bandingkan adalah rasa keteguhan dan kesabaran Rasul dibanding yang lain kan. Ada orang hidup 950 tahun anteng, kuat dengan cobaan, tapi di akhir 950 tahunnya lebih dulu mendahulukan takdir Allah, meminta kepada Allah untuk dihancurkan kaumnya. Lebih memilih pergi ke laut ketimbang menghadapi daripada protes kaumnya. Tapi Rasul kan enggak. In asabathum sarra, ketika lagi senang syakar, bersyukur. Fa in asabathum dharra, ketika tidak dalam nyaman maka dia sabar. Sabarnya Rasul lebih dari 7 tahun. Bahkan di tahun ketiganya, tahun pertama 2, 3, 4, 7 dari kenabian, 3 tahun orang makan-makan. Kita timbang minyak goreng hilang, kelabakan. Ya, sampai anaknya diajak, mantunya diajak, cucunya diajak, ngapain? Beli minyak goreng atu-atu. Bocah kayak halus-halus banget, ngapain belanja minyak goreng? Bocah-bocah halus. Bocah halus makan yang dibeli ya es bonbon, ya kan, wafer, ciki tuh bocah. Ngapain nenteng minyak goreng? Rasul 3 tahun itu kagak makan kecuali apa? Illa aksyaban, kecuali makan rumput dan tumbuhan yang tumbuh. Wajuludan, makanan-makanan yang kering. 3 tahun kita corona, berapa tahun? 2 tahun jalan 3 ya. Ya mudah-mudahan sih kayak Nabi, tahun ketiga habis. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Maka di sini dijadikan agama sebagai gilaf, pembungkus, penutup. Kagilafis suhuf, seperti pembungkus suhuf Quran. Itu Quran kalau kita buka biasanya pastinya ada gilafnya, ada sampulnya, ada covernya. Itu berarti ditutupin Quran. Ada nggak Quran yang kagak ada tutupnya, kelanjang baik begitu aja? Nggak ada di Marima ya. Kalau zaman dulu di musola-musola kecil banyak. Bukan cuma kagak ada kulitnya itu Quran, udah pada merongkel-merongkel. Ya. Kadang-kadang kita baca ya kan sampai ke 2 alam. Enggak ada tutupnya, kayak ibu-ibu tuh. Kalau baca rawi begitu dibuka kadang-kadang pasal atunya hilang. Kenapa hilang? Nempel di uli. Kalau mana-mana ada apa aja, ada kue talam dimasukin, ada pisang dimasukin, ada wajik dimasukin, begitu masuk nempel di rawi. Lah anaknya ada wajik di tas, dibetot aja, anaknya nggak ngerti. Begitu umumnya besok mau ngaji lah pasal 1 mana ini?
Agak taunya nempel di wajik sama uli. Besok-besok bawa plastik biar kagak nempel sama rawi. Dia jadi penutup dari apa? Mayasunuhum binad danas. Biasanya yang nutupin itu jadi penghalang sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik. Kita beli kue kan beda tuh kalau lagi jalan-jalan pagi naik sepeda, itu kue yang di luar etalase beda sama yang di dalam etalase. Kalau yang di luar etalase, ya itu mau ditawar juga ayo aja. Ya, berapa duit? Nah, ini yang 4.000, cuman 3 ya, udah ambil. Kalau yang di luar etalase, tapi kayak yang di dalam etalase, jangan ditawar, coba ditawar. Agak aci ntar, mau 3.000, 4.000, 3.000 ada begitu. Kenapa? Dibungkus, dijaga. Itu mayasunuhu binad danas. Agama kalau jadi gilap, kalau jadi penutup, maka dia menjauhkan kita dari sesuatu yang tidak baik. Qila lahu ma gilafun din. Ini orang nanya lagi, terus kalau agama saya jadikan gilaf, apa gilaf agama? Apa yang fungsinya penutup agama itu? Kemudian dijawab, fasyari'atu min haitsu innaha taqa'un tusamma dinan. Syariat yang kemudian menjaga kita itu namanya dinan, agama. Jadi agama, A-nya tidak, gama apa? Galau, gamang. Jadi kalau agama tidak kacau, tidak galau, tidak gamang. Ketika kita beragama berarti kita kagak lagi khawatir, kagak lagi galau, enggak lagi kacau pikiran kita. Itu adalah agama. Halaman 15 paling awal di atas. Wa min haitsu innaha tajma'u tusamma millah. Syariat-syariat, makan tangan kanan berarti syariat. Minum tangan kanan berarti syariat. Salat subuh berjamaah berarti syariat. Syariat itu dikumpulin, itu jadi millah. Millah itu adalah jalan. Maka suka disebut millata Ibrahim hanifa, agama yang hanif. Maka jangan dengerin orang-orang yang belakangan cerita kalau istri Nabi itu bukan Islam. Kan banyak beredar tuh ya, Khadijah itu punya paman ya, siapa? Namanya Naufal ya, yang kemudian Waraqah bin Naufal ini menjadi rujukan ketika Nabi zamiluni, selimutin saya. Kan dia bingung, pergi ke rumah anjingnya namanya Waraqah bin Naufal, yang banyak digoreng sama orang. Waraqah bin Naufal ini bacaannya Injil, padahal Waraqah bin Naufal bukan cuma Injil yang dia baca, yaktubul kitaba biyadi, dia bahkan bisa nulis dengan tangannya. Injil, Taurat, Zabur itu dengan tangannya bil Arabiyah, berbahasa Arab. Jadi bukannya Injil doang kan dia mampu baca, semua dia baca. Bahkan satu riwayat kemudian Khadijah Ibrahim Hanifah, milahnya, jalan yang dia tempuh itu millata Ibrahim Hanifah, agamanya hanif, belum ada rujukan, belum ada sumber. Khadijah istri Rasul itu agamanya Nasrani. Karena ini banyak disampaikan bahwa istri Nabi itu agamanya aja Nasrani, karena Islam belum datang.
bukan Nasrani, tapi dia menguasai Waraqah bin Nawfal ini. Yaktubul kitaba biyadihi bil lughatil arabiyyah, dia nulis semua kitab karena saking bagusnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering kali Rasul itu kalau bulan Rawah kayak begini, ini masuk bulan Rawah ya, biasanya kita keingatan nama yang udah kagak. Sama kayak Rasul tiba-tiba bengong, kata dia apa? Khadijah. Aisyah dengar, ya Rasul, bukan yang tua udah mati, begitu kata dia. Kan Khadijah yang tua. Kata Rasul, innaha tada'u ajnihataha, bahwa dia membuka lebar tangannya ketika orang lain gak menerimanya. Harta, nyawa, ruhan, wajah sadan diberikan oleh Khadijah. Aisyah mah udah enak di mana? Di Madinah. Bahkan Khadijah pernah mesen, nanti kalau kau di depanmu ada lautan, kau tak mampu menyeberang, kata Khadijah apa? Gali kuburku. Kuburannya suruh gali. Buat apa? Ambil tulang-tulangku. Tulang-tulangnya kan masih ada tuh. Disuruh ambil, suruh apain? Dirakit, diikat. Agar apa? Agar Rasul mampu menyeberang lautan. Kalau seandainya Rasul dikejar orang dalam ketidaknyamanan, bahaya di depan lautan, Khadijah udah mesen gali kuburannya. Buat apa? Untuk nyelamatin Rasul sebegitunya. Makanya wajar kalau bulan Rawah kita pada ingat nama yang udah kagak. Jadi syariat jadi milah, jalan. Wa min haitsu innaha yarji'u ilaiha tusamma madhhaban. Ada yang kemudian ajaran, jalan itu berpulang kepada nilai-nilai agama atau yang kita sebut dengan madhab. Jadi ada syariat, ada milah, ada madhab. Madhab ini merujuk kepada milah dan syariat. Makanya kita mengenal ada madhab Hanafi, ya, punyanya siapa? Imam Abu Hanifah. Kita mengenal madhab Maliki, punya siapa? Imam Maliki. Kita mengenal madhab Syafi'iyah, punya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan terakhir kita mengenal namanya madhab Hanabalah atau Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mau itu madhab, mau itu ajaran, mau itu syariat, kesemuanya itu menjadi fungsinya gila, penutup diri kita dari sesuatu yang tidak baik. Qala lahu Gilafuddin, maka beliau menyatakan, menegaskan bahwa yang namanya Gilafuddin, penutup agama, satu, tarkul kalami illa ma la budda minhu. Itu di baris kedua ada yang warna hitam ditutupin, ya, dalam kurung, tarkul kalam illa ma la budda minhu. Tarkul kalam, meninggalkan pembicaraan, ya, tidak ngomong, illa ma la budda minhu, kecuali itu penting. Jadi mala Buddha itu penting, wajib, harus, kudu. Jadi kudu diomongin. Terlama dia belum kudu, maka dia sebaiknya ditinggalin. Wa huwa ma la yasulul maqsud min umurid dunya illa bihi. Nah, kecuali emang kudu disampaikan ada maksudnya, maka kita ngomong. Tapi kalau kagak ada maksudnya, nggak ada tujuannya, mendingan kita diam. Qala Sulaiman alaihi salam au Luqman, Nabi Sulaiman dan Luqman itu pesan kepada kita, idza kanal kalamu min fiddatin,
kalau kita bisa lihat umpama emas sama perak. Jadi ada emas, ada perak. Dan omongan kita yang mau kita sampaikan itu adalah perak, bukan emas. Karena sukutu min zahab, maka diam itu jauh lebih baik. Artinya mendingan diam dah. Nah, itu dia lebih baik. Tapi kalau kudu disampaikan, silakan. Wal makna idza kana al-kalam fi khairin, maksudnya adalah kalau perkataan itu baik, khair. Kal fiddati, seperti perak. Dia tetap baik, tapi umpama kita seperti perak. Karena sukutu anisya, maka diam itu tetap jauh lebih baik meskipun omongan kita baik. Makanya biasanya orang tua kita suka banyakkan diam. Beda sama dia sekarang, ngomel mulu. Ya, asal disuruh ngomel mulu. Ya, asal diajak ngomel lagi. Makanya kalau kita lihat anak-anak muda punya anak satu, punya anak dua, kayaknya doyan berngomel begitu. Nggak kayak yakin zaman dulu, kita mau belagu kayak apa juga, ya kan? Kalau di depan dia mah kita nunduk baik. Orang tua biasanya nggak punya ngomel, ngeliatin doang, diam kita. Kalau bocah sekarang diliatin, lalak-lalakan kita diliatin, mau apa? Dia main bola, kaca kita gelambak, kita kan keluar ya, gitu kita keluar, gitu kita. Ngapa itu? Ngapa Pak ini? Main bola, ngapa? Begitu ada dia. Main bola, ngapa? Bocah sekarang beda benar. Makanya kita yang belajar agama disuruh milih-milih mana itu yang emas, mana itu yang perak. Meskipun perak itu baik, omongan kita baik, tetap kalau bukan jadi emas, kata Sulaiman, Nabi Sulaiman, kata Luqman, mendingan kita diam. Wasakitu fil haqqi kal natiki fil batil. Kita harus tahu, kata Nabi Sulaiman dan Luqman, as-sakitu, ini orangnya. As-sakitu, orang yang diam. Nah, fil haqqi, di dalam kebenaran, kannatiki fil batili, dia sama seperti bicara di atas sesuatu yang tidak baik. Artinya dia diam itu masih bagus. Kan ada hadis yang lain, kalau kita diam aja seperti as-syaitonul akhras, seperti setan yang bisu. Itu kalau kebatilan di depan mata dan zahir jelas, dipahami oleh semua orang jelas, itu baru kita harus kemudian tidak diam. Tapi kalau masih ada pilihan antara baik dan lebih baik, antara emas dan perak, maka jawabannya as-sakitu anin natiki, orang yang diam untuk tidak bicara, maka itulah bicara dalam kebenaran. Orang ribut-ribut kita diam aja, itu sebetulnya kita dalam kebenaran, karena belum ada yang pasti. Yang kedua, watarkud dunya minal amti'ah, meninggalkan dunia dari sesuatu yang menyenangkan. Makanya kalau orang udah kagak, orang udah meninggal, itu pantangan kita nyebutin sesuatu yang tidak baik. Kita disuruh ngapain? Nyebutin yang baik-baik. Tapi kalau yang hidup, ya kita disuruh ingat-ingat sesuatu yang mutusin kenikmatan. Kan kalau yang udah meninggal, ya aksiru min dzikril hasanat, banyak-banyak kita ingat orang yang udah kagak, itu kebaikannya.
Jangan pernah kita nyebut kejelekannya. Yang baik-baik, yang cakap-cakap kita sampein, kita omongin, kita obrolin. Tapi orang yang masih hidup, aksiru hazimil ladzat, perbanyak sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Ini kan pagi-pagi begini, ya enaknya kita masih rebahan. Tapi kita tinggal rebahan, tapi kita pergi ngaji, berarti kita ninggalin sesuatu yang enak. Sama dengan ini, tarkud dunya, meninggalkan dunia, minal amti'ah, dengan kenikmatan di dalamnya. Baca WA enak, ya, biasa orang megang HP cengangas, cengenges, cengar-cengir, ya kan, enak. Ini masih pagi, baca Quran dulu. Kita tinggal WA-nya, kita baca Quran, itu namanya meninggalkan dunia. Ya. Begitu WA-nya bunyinya, Bu Haji, Pak Haji, saya mau bayar kontrakan. Itu langsung dijawab itu, nah, iya ada, masuk aja. Yang begitu mah jangan ditolak, orang mau datang. Pak Haji, saya mau boleh duit ini, ngelamar, dateng. Tapi bocahnya mau apa nggak tahu bocahnya lah. Nanti kita omongin aja itu mah, yang penting kita bawa mari, begitu kan. Ya, yang WA begitu mah, langsung aja jawab, jangan lama-lama. Ya. Makanya biasanya teman-teman kita yang berangkat pagi-pagi itu HP-nya nggak dihidupin dulu. Yang tugas pagi-pagi tuh yang jaketnya hijau sama oranye, ya kan. Coba kalau dihidupin langsung tangting, dia bingung kemana nih, begitu kan. Nah ini artinya kita meninggalkan sesuatu yang menyenangkan dari dunia, itulah penutup agama. Ila ma la budda minhu, kecuali ada sesuatu yang kita inginkan, kita tinggalkan dunia dengan kenikmatannya, kecuali ada yang kita cari, apa? Maisha, dapur belum ngebul, ya. Bocah ngajak pasar malam, berarti kita kudu narik. Jangan dapur nggak ngebul, bocah ngajak pasar malam, kita lagi di masjid Al-Mujahidin aja, babalu masih babalu di Al-Mujahidin. Nah ini agak berangkat no. Berangkat kemana? Ke pos, pangkalan, entar kali siang-siangan. Ya kan? Ini artinya bahwa kalau kita kemudian tidak meninggalkan dunia, pastikan ada yang kita kejar, ada yang kita tuju. Apa itu? Maisha misalnya. Wa huwa ma la tasrul hajah, tidak ada hajat, tidak ada kepentingan. Maka kalau ada kepentingan boleh. Nah, salamnya nggak ngaji dulu, mengapa? Bocah mau ujian, masuk pondok pesantren, jalannya kudu pagi-pagi. Berarti kita ninggalin ngaji buat dunia, nganterin bocah, ya kan? Karena memang ada tujuannya. Ya, itu boleh. Ya. Kita kadang-kadang salamin aja ya, gua ngaji dulu. Emang apa? Badan gua begitu. Badan kagak enak ini. Ya, kalau kayak badan kagak enak, mau kasih kucing aja. Nah, kagak enak. Wa tarku mukhafazatin nasi illa la mudda minhu. Ya, tarku mukhalithah, meninggalkan bercampurnya agama. Kita biasa misalnya zikiran, kita biasa misalnya marhabanan, ya kan. Kalau ada emang kembangnya ada, kembang pihong ada, kembang tujuh rupa ada, ya kan ya. Ada pandannya wangi ada, ya. Lah kagak apa kalau mau disebar-sebar, ngurus, gitu ya. Kalau ada, satu, kedua enggak nyusahin yang nyapu. Yang nyapu enggak gerutu aja,
Oh, kata apa? Jangan diaur-aurin. Gua ada ketampuan begitu ada dia. Nggak ada kembangnya, nggak apa-apa juga. Karena yang penting adalah zikirnya, doanya. Kalau ada kembangnya, bagus. Malam kita ada yang nempatin rumah, kembangnya banyak. Ustaz, ini diaurin apa jangan? Kalau nanya saya, nggak usah. Emang apa? Lah kalau diaurin, kembang diaurin, injak-injak, dibuang. Mendingan ini pakai buat mandi besok. Nah, kan yang nempatin rumah pengantin baru, bininya suruh mandi kembang 7 rupa pagi-pagi. Wah, lakinya itu. Wah. Timbang diaur-aurin. Tapi diaur-aurin boleh? Boleh, silakan. Yang penting tidak ada orang yang gerutu. Tapi kalau nggak ada, jangan dicari, karena dia bukan kewajiban. Yang wajib apanya? Mendoakannya. Yang wajib apanya? Ingat sama Allah dengan rasa syukurnya. Itu kewajiban. Mukhalatah, bercampur. Kayak kita hajatan, ya kan udah cakep. Begitu mau hajatan, kita ngapain? Ya, maulid, udah cakep. Malam pertamanya udah maulid, malam tawang tuh. Kita maulid, udah cakep, udah. Lah kalau biasanya manggil orkes, lah sasar, habis sudah. Ya orang udah cakep-cakep, dihapus dosanya, dibikin lagi, biar ribet lagi. Ya, mendingan besoknya gambus aja, gambus, hadroh bocah. Ya, kalau kagak disetel aja, ada bunyi-bunyinya. Sehingga ini mengapa menjadikan kita menghindari mukhalatah, percampuran antara yang baik dengan yang tidak baik. Kita tambahin dikit ya penjelasannya nih. Wa huwa ma la yahsulul matlub illa bihi. Kalau nggak ada kepentingan untuk dilakukan, nggak usah. Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsam. Sebab manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Kama qala Sayyidi Abdul Qadir Jailani, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu wasarra, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Apa golongan yang 4 dari manusia? Yang pertama, rajulun la lisana lahu wa la qalba. Pertama, manusia itu tidak punya lidah, lisan, tidak punya perkataan dan tidak punya hati. Wa huwal asi, dan dia bermaksiat. Orang ini al-girrul ghabi, fahzar, harus kita jauhin. Jadi ada orang, dia tidak punya omongan, diam aja diam, omongan kagak. Dia nggak punya omongan, orangnya kalem, tapi dia bermaksiat. Orang ini jauhin. Kalau dia diam, kemudian sering nongol di Masjid Al-Mujahidin, nah itu kita ngobrol sama dia, deketin. Tapi kalau misalnya ada orang diam tapi wahwal asi, dia bermaksiat, orang begini jauhin. Antakuna minhum walatakum fihim, jangan sampai kalian termasuk ke dalamnya. Ahlul adabi, orang itu termasuk yang akan diazab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa rajulun lahu lisanun bila qalbin, dia punya omongan ya, tapi nggak punya hati. Omongnya doang, hatinya kagak. Fayantiku bil hikmah, dia bicara tentang hikmah. Wala ya'malu biha, dia nggak ngerjain. Yad'un nas ilallahi ta'ala, dia ngajak menyuruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi lain wa huwa yafir, dia malah jauh. Ayo ngaji, aja malah ngerokok di sono. Ya, orang lain diajak ngaji, dia malah ngerokok. Murid. Nah, dia malah ngopi di luar. Nah, orang-orang begini, ya kan?
itu yafirru minhu, ya fab'ad minhu. Kalau bisa jauhin, kalau nggak bisa ya diamin. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan di sini rajulun lahu qalbun bila lisan. Dia punya hati tapi dia emang jarang ngomong, nggak ada omongnya. Wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satarallahu taala, Allah menjaganya. Maka orang begini deketin, ya. Dia nggak banyak omong tapi dia banyak ibadah, deketin. Terakhir, ya, rajulun waliyullah ta'ala, ada orang yang kemudian menjadi bagian dari perpanjangan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mahfuzun, dijaga Allah, fi sitrillahi ta'ala, dengan penjagaannya, fal khairu kullal khair, yang baik akan tetap jadi baik. Maka orang begini rujuun ila tashihihi, kita penting untuk bersama dia, kita penting untuk bareng-bareng sama dia. Maka disimpulkan oleh Imam Nawawi atas apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Harun, ya, dengan Harun, ya, Harun dan Nabi Sulaiman, dan apa yang disampaikan oleh Hamid Al-Laqam, intinya adalah a'lam anna aslul juhdi istinab. Ketahuilah bahwa namanya agama itu zuhud. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang haram, ya. Wa ada'u jami'ul faraid, kita menjalankan sesuatu kewajiban kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkud dunya ala aliha wa qalilaha wa kasiruha, dan kita kemudian meninggalkan dunia, baik banyak dan sedikit. Fatawakul wa nafaqah mimma indillah, tawakal itu setelah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataslimul inqiyad li amrillahi ta'ala wa tarkul agran fi malabilain, dan menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, ya. Maka nanti silsilahnya zuhud itu melahirkan warok. Warok itu apa? Perasaan yang kemudian menguatkan kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik, ya. Jadi warok itu buah dari zuhud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat warok, ya, nikmat dorongan kebaikan, sehingga kita mampu meninggalkan yang tidak baik. Apalagi kita sudah masuk bulan arwah, ya, bulan arwah, ya, maka kita penting mengingat ruh-ruh yang sudah enggak ada. Penting kita mendoakan orang-orang yang sudah enggak ada, bukan mengingat kejelekannya tapi mengingat kebaikannya dan mendoakannya. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, masih ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa awsil muradana ya Allah, wa haqiq amalana. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.